Hidup Ratna berjalan seperti jamu yang basi, pahit, busuk, dan tak diinginkan siapapun. Setiap pagi, ia menggendong bakul berisi botol-botol berdebu, menjajakan jamu keliling kampung. Suaranya parau, memanggil-manggil dengan nada serak yang bahkan tidak membuat anjing kampung menggonggong. Di mata orang-orang, Ratna hanyalah janda tua renta, dengan rambut kusut diikat asal-asalan dan kulit berkerut penuh bercak hitam. Tak ada yang peduli jamu apa yang ia jual. Yang mereka lihat cuma tubuh tua yang berjalan terseok-seok di antara becek dan debu. Malam itu, angin panas menyeret Ratna ke pasar malam desa. Ia ikut menumpang lapak kecil, menggelar dagangan di sudut dekat tukang ketoprak. Di antara lampu petromak yang bergoyang ditiup angin, Ratna berdiri dengan napas berat. Bau keringatnya bercampur dengan aroma jahe basi. Dari kejauhan, terdengar suara musik dangdut koplo menghentak. Para pemuda berkumpul di depan panggung, bersorak-sorai, mabuk arak murah. Ratna hanya melirik. Dalam dadanya, ada rasa iri yang perih. Ia tahu, di usia mudanya dulu, tubuhnya tak kalah dari biduan yang kini bergoyang centil di atas panggung. Ia pernah jadi rebutan banyak lelaki, pernah dipuja, disanjung, dan disetubuhi dalam hangatnya malam-malam penuh bisikan manja. Tapi semua itu tinggal cerita basi. Sekarang, bahkan serangga pun lebih menarik daripada dirinya. "Bu, satu jamu kuat ya." Tiba-tiba seorang pemuda Tambun datang, matanya merah mabuk. Ia tertawa cekikikan sambil menyodorkan uang lusuh. Ratna mengambilkan jamu campur ginseng dari botol yang sudah menguning. Tangannya bergetar sedikit. Saat menyerahkan gelas, tangan si pemuda tanpa sengaja, mungkin sengaja, menyentuh pahanya. Ratna tercekat. Kulit tuanya bergidik disentuh tangan kasar itu. Pemuda itu tertawa, sengaja meraba sedikit lebih lama. "Masih keras juga, Bu jamu," bisiknya licik. "Kalau mau, ikut saya. Gratis." Tawa-tawa liar teman-temannya meledak. Ratna meremas rok lusuhnya, menahan malu, menahan amarah, menahan rasa hina yang menyesakkan tenggorokan. Malam itu, Ratna pulang dengan langkah gontai. Keranjang jamunya kosong, tapi hatinya penuh kemarahan. Di rumah petak reot miliknya, Ratna menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang pecah di ujungnya. Wajah itu, keriput. Mata itu, sayu. Bibir itu, pucat. Ia mengusap pipinya dengan tangan kasar, mengingat-ingat masa lalu ketika kulitnya masih kencang, matanya bercahaya, dan bibirnya merah ranum. Mereka semua dulu memujaku. Mereka semua dulu mau mencium kakiku. Air mata Ratna menetes perlahan. "Aku ingin kembali muda," bisiknya pelan. "Aku mau semua itu lagi, meski hanya satu malam saja." Di tengah isakannya, Ratna teringat sesuatu. Cerita-cerita yang pernah dibisikkan para tukang jamu lain, tentang Dukun Seno. Seorang lelaki tua aneh yang tinggal di ujung kampung mati. Mereka bilang, Dukun Seno bisa membuat perempuan tua kembali muda. Tapi harganya, lebih dari sekadar uang. Ratna menggigil. Antara takut dan berharap. Malam itu juga, tanpa banyak pikir panjang, Ratna mengunci rumahnya dan melangkah ke arah kampung mati. Di sepanjang jalan setapak penuh semak, suara jangkrik terdengar seperti tawa-tawa kecil yang mengejek. Langkah Ratna berat. Setiap ranting yang patah diinjak membuatnya tersentak. Tapi ia terus berjalan, menembus kabut tipis yang mulai turun, hingga akhirnya sampai di sebuah gubuk reot di bawah pohon beringin. Gubuk itu tampak lebih seperti kuburan daripada rumah. Asap tipis mengepul dari cerobong kayu reotnya, berbau aneh, seperti daging busuk terbakar. Ratna menghela napas panjang, menguatkan hati, lalu mengetuk pintu. Tok tok tok. Tak ada jawaban. Tok tok tok. Masih hening. Saat Ratna hendak menyerah, pintu itu berderit terbuka sendiri. Aroma amis langsung menyergap ke hidungnya. Di dalam, hanya ada satu lilin kecil yang redup. Bayangan di dinding bergerak-gerak seperti sosok melata. Dan di sana, di tengah ruangan, duduk seorang lelaki tua dengan mata cekung, bibir hitam, dan tubuh kurus berselimut kain putih lusuh. Dukun Seno.
Orang yang katanya bisa membuat keajaiban. Ratna. Suaranya serak seperti cabikan gergaji di batu. Ratna membeku. Ia tak pernah bilang namanya. Tapi lelaki itu tahu. Aku tahu kenapa kau datang. Dukun itu menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi hitam patah. Ratna menelan ludah. Aku mau kembali muda, gumamnya, hampir seperti menangis. Dukun Seno bangkit perlahan, tubuhnya melengkung aneh. Ia mendekati Ratna, lalu mengulurkan tangan, menyentuh dagunya dengan jari dingin seperti es. Bisa, bisiknya. Tapi, ia mendekat, berbisik di telinga Ratna, membuat bulu kuduknya meremang. Kau harus rela diisi dengan cairan dari dunia kematian. Ratna tidak mengerti. Tapi otaknya yang haus akan kemudahan langsung menyingkirkan rasa takut. Aku mau, jawabnya. Satu kalimat bodoh yang mengubah seluruh hidupnya. Senyum Dukun Seno melebar. Kalau begitu, mari kita mulai, katanya. Tanpa aba-aba, dukun itu mengambil sebuah kendi dari sudut ruangan. Cairan kental kehijauan tumpah ke tangan keriputnya, mengeluarkan bau amis tajam. Ia mengusap cairan itu ke tubuh Ratna, ke pipinya, ke lehernya, bahkan ke dada tuanya yang kempes. Sentuhan itu terasa aneh, lengket, panas, dan ada sensasi geli yang membuat Ratna menggeliat kecil. Bukan karena gairah, tapi karena tubuhnya perlahan seperti diselimuti kulit baru. Malam itu, di bawah lilin yang hampir padam, Ratna menyerahkan dirinya sepenuhnya. Bukan pada cinta, bukan pada gairah, tapi pada keputusasaan. Dan di sudut gelap ruangan itu, sesuatu yang tak kasat mata, tertawa puas. Begitu Ratna terbangun, malam sudah berganti dini hari. Udara di dalam gubuk Dukun Seno terasa pengap, seperti terperangkap dalam mulut mayat yang sudah membusuk. Ratna mengedipkan mata, mencoba menyesuaikan pandangan dalam redup cahaya. Ketika ia meraba wajahnya, kulit itu terasa aneh. Kenyal, padat, dan tidak selemas biasanya. Seperti kulit muda yang baru tumbuh. Dengan langkah goyah, ia berdiri, mendekati cermin kecil di sudut ruangan. Dan di sanalah ia melihat keajaiban itu. Wajahnya, setidaknya 20 tahun lebih muda. Kerutan-kerutan di dahinya menghilang, kantung mata mengempis, bibirnya tampak merah alami, dan rambutnya yang tadinya dipenuhi uban kini menghitam perlahan. Ratna nyaris tak percaya. Ia tersenyum, dan cermin memantulkan senyum yang dulu pernah membuat banyak lelaki gila karenanya. Aku, cantik lagi, desisnya, suara bergetar menahan haru. Dari belakang, suara berat Dukun Seno kembali terdengar. Bersyukurlah, Ratna. Tapi ingat, itu belum selesai. Ratna menoleh. Tubuh dukun itu berdiri di bayangan gelap, tampak lebih tinggi, lebih besar dari semalam. Belum selesai? Ratna mengerutkan kening. Maksudmu apa? Dukun Seno berjalan mendekat, membawa sebaskom air yang entah dari mana asalnya. Air itu berwarna kehitaman, mengeluarkan bau anyir yang menusuk. Susuk lendir mayat itu butuh makanan, katanya sambil menaruh baskom itu di depan Ratna. Kalau tidak diberi makan, tubuhmu akan kembali membusuk, perlahan-lahan, dan kau akan mati dalam wujud mengerikan. Ratna melangkah mundur, wajahnya memucat. Apa yang harus aku lakukan? Senyum Dukun Seno mengembang lebar. Setiap bulan purnama, kau harus memberikan satu korban. Seorang manusia hidup. Kau hanya perlu membawanya padaku. Aku yang akan memprosesnya. Ratna bergidik. Membunuh? Membawa korban? Itu gila. Tapi ketika ia menyentuh pipinya lagi, merasakan kehalusan kulit mudanya, ketamakan itu mengalahkan logika. Ratna menggigit bibir. Ia menimbang. Mana yang lebih penting, dosa, atau kejayaan masa mudanya kembali? Di tengah kegelisahan itu, Dukun Seno mengulurkan tangan kurusnya, meraih tangan Ratna, dan mengarahkannya ke dada kurusnya sendiri. Sentuhan itu membuat Ratna menggigil. Di luar dugaan, Dukun Seno menarik Ratna ke pelukannya. Kasar.
lalu mendorong tubuh Ratna hingga terduduk di atas kasur anyaman pandan yang bau tanah. Ratna hendak berontak, tapi tangan dukun itu menahan kuat. Ini bagian dari ikatan. Kita harus mengunci perjanjian, bisiknya. Belum sempat Ratna bertanya lebih jauh, lelaki itu menciumi lehernya, dengan ciuman kasar, panas, dan membuat Ratna merinding tidak nyaman. Cairan dari tubuh dukun itu mengalir ke kulitnya lagi, meninggalkan sensasi panas aneh di setiap tempat yang disentuh. Tubuh Ratna terasa seperti terbakar dari dalam. Ada sesuatu yang menggelora di balik kulit mudanya. Entah karena ritual, atau karena tubuh Ratna yang sudah lama tak disentuh lelaki, tapi ada getaran aneh yang muncul, campuran antara jijik, ngeri, dan geliang gairah yang dipaksa. Ratna menggeliat. Setengah menahan, setengah membiarkan. Dukun Seno mengelus pahanya, mengangkat roknya sedikit, lalu mencium lututnya, naik perlahan ke paha dalam. Perjanjian tidak bisa dibatalkan setelah ini, bisiknya. Lendir mayat sudah menyatu dalam darahmu. Sambil mendesah berat, Dukun Seno menyusuri tubuh Ratna, memindahkan lendir mayat itu ke seluruh permukaan kulit Ratna dengan lidahnya. Seolah setiap bagian tubuh Ratna harus diwarnai kematian untuk mengikat susuk itu sempurna. Tubuh Ratna bergetar keras. Bukan karena kenikmatan, tapi karena tubuhnya benar-benar seperti dicekik dari dalam. Antara ingin lari dan ingin selesai. Akhirnya, Dukun Seno mengangkat wajahnya, mata hitamnya bersinar aneh. "Sekarang kau sempurna," katanya. "Tapi ingat, susuk ini haus. Ia harus makan." Ratna terengah-engah di atas tikar, roknya berantakan, tubuhnya basah oleh cairan aneh itu. Siapa korbannya?" tanyanya dengan suara nyaris serak. Dukun Seno mengangkat satu jari. "Kau yang pilih," katanya. "Bebas. Lelaki, wanita, muda, tua. Yang penting, darahnya masih hangat." Ratna menutup wajah dengan tangannya, mencoba menenangkan napas. Ia tahu tidak ada jalan kembali. Jika ia ingin tetap muda, jika ia ingin semua mata lelaki kembali tertuju padanya, maka ia harus mencelupkan tangannya dalam darah manusia. Dan di luar, bulan mulai naik ke puncak, bulat sempurna, memantulkan sinar pucat ke atas kampung yang tak sadar, bahwa malaikat maut telah berjalan di antara mereka, dengan wajah cantik Ratna yang baru. Pagi itu, matahari menyelinap malu-malu di balik awan kelabu. Ratna menatap wajah barunya di cermin retak rumahnya, seolah-olah menatap lembaran hidup yang baru. Kerutan itu benar-benar hilang. Bahkan lehernya yang tadinya keriput seperti kulit ular tua kini kencang, halus, dan berkilau. Ratna mengelus pipinya sendiri, tersenyum puas. Kini, tak ada lelaki yang bisa menolak. Hanya satu hal yang menggelisahkan hatinya, ia harus segera mencari korban. Satu jiwa untuk mengenyangkan susuk di dalam tubuhnya sebelum purnama penuh berikutnya. Tapi bukan Ratna namanya kalau menyerah. Hari itu, ia bersiap. Memakai kebaya tipis berwarna merah marun, membiarkan bagian dadanya sedikit terbuka, seolah sengaja memamerkan belahan yang menggoda. Rambutnya disanggul rapi, tapi beberapa helaian dibiarkan tergerai, menciptakan kesan seksi alami. Di pasar, langkah Ratna membuat banyak mata lelaki berputar. Pemuda-pemuda yang biasanya cuek kini menoleh. Bahkan beberapa tukang becak berhenti mengayuh hanya untuk memperhatikannya lewat. Ratna berjalan perlahan, seperti seekor ular berbisa yang tahu betul bisa mematikan siapa saja yang menghalanginya. Dan di sanalah ia melihat calon korbannya, Ragil, pemuda penjaga kios sayur, yang terkenal genit dan suka mengganggu perempuan tua. Hari itu, giliran Ragil yang menjadi mangsa. Ratna mendekat, berpura-pura memilih-milih sayuran. Sementara Ragil, seperti anjing lapar, langsung menyapanya. "Mbak, baru ya di sini? Kok manis banget, kayak gula Jawa," goda Ragil, matanya nakal melirik dada Ratna yang setengah terbuka. Ratna tersenyum manis, suara tawanya renyah. "Aku pendatang baru, Mas, mau jualan jamu keliling," katanya dengan nada yang dibuat manja. "Tapi masih butuh kenalan yang bisa bantu di sini." Ragil mengangguk semangat,
membusungkan dada, berlagak jantan. Kalau butuh kenalan, tinggal bilang, "Mbak, aku siap bantu. Gratis, asal ditemani ngobrol, hehehe." Ratna tertawa, mengelus lengan Ragil perlahan, membuat bulu kuduk pemuda itu berdiri. "Mau, Dom. Tapi, kenalan yang lebih pribadi, di tempat sepi." Matanya menatap Ragil dengan sorot penuh makna. Seketika, Ragil mengerti. Nafasnya memburu. Ia mengangguk tanpa pikir panjang. Tanpa menunggu lama, Ratna mengajaknya ke rumah kecilnya di pinggir kebun. Sebuah rumah reot yang kini terasa seperti pintu menuju neraka. Begitu masuk, Ratna mengunci pintu. Ragil tertawa kecil, mengira dirinya akan mendapat rezeki nomplok. Ia memeluk Ratna dari belakang, menciumi lehernya, tangannya mulai meraba bagian tubuh Ratna yang masih kencang bagai gadis 20-an. Tubuh Ratna, meski tua dalam usia, kini merespons dengan panas yang mengejutkan. Ada gairah menggelora dalam darahnya. Bukan hanya nafsu biasa, tapi juga nafsu membunuh yang tumbuh dari susuk laknat di bawah kulitnya. Ratna membiarkan Ragil menciumi tubuhnya, menikmati setiap sentuhan kasar pemuda itu. Lidah Ragil menjelajahi pundaknya, dada Ratna bergetar ringan, antara geli dan terangsang. Tak lama, Ratna mendorong Ragil ke ranjang reot di sudut rumah. Ia naik ke atas tubuh pemuda itu, menindihnya dengan tubuh mudanya yang memesona. Ragil tertawa puas. "Nafsu banget, Mbak, aku suka." Ratna tersenyum tipis. Senyum itu membawa kematian. Sambil mendaratkan ciuman di bibir Ragil, tangan Ratna bergerak cepat ke bawah bantal, mengambil sebilah pisau kecil yang sudah ia siapkan. Dengan gerakan sehalus bisikan angin, ia menusukkan pisau itu ke leher Ragil. Pemuda itu mendelik, tubuhnya mengejang keras. Darah hangat muncrat, mengotori wajah dan kebaya Ratna. Ragil mencoba berteriak, tapi suara itu tercekik di tenggorokan penuh darah. Tangannya memukul-mukul tubuh Ratna, tapi sia-sia. Tenaganya cepat menghilang bersama darah yang terus mengucur deras. Ratna menunduk, berbisik di telinga Ragil yang sekarat. "Ini, harga dari kecantikan, Mas." Dalam beberapa detik, tubuh Ragil merosot lemas. Nafasnya berhenti. Ratna menarik pisau dari lehernya dengan gerakan perlahan, menikmati setiap detik kematian itu. Darah Ragil mengalir membasahi tikar, mengeluarkan bau besi yang memabukkan. Masih duduk di atas tubuh mayat itu, Ratna mengelus pipinya sendiri. Kulitnya terasa lebih kenyal, lebih segar. Ada sensasi aneh yang menjalar di sekujur tubuhnya, seolah energi dari tubuh Ragil meresap masuk melalui pori-porinya. Ratna mendesah panjang. Bukan desah kenikmatan biasa, melainkan desah dari seorang wanita yang baru saja mengunci keabadian dengan darah orang lain. Ia bangkit perlahan, merapikan kebayanya yang berlumuran darah. Dengan tenang, Ratna menyeret tubuh Ragil ke dapur belakang, tempat sebuah lubang kecil telah disiapkan oleh Dukun Seno. Malam itu, Ratna tidur di atas tikar yang sama, di ruangan yang sama, dengan wajah bermandikan cahaya bulan. Tubuhnya terasa hangat, hidup. Dan di dalam dadanya, susuk lendir mayat itu berdenyut puas, kenyang untuk sementara. 2 hari setelah Ragil dikorbankan, Ratna menikmati masa-masa termanis dalam hidupnya. Di pasar, para lelaki tak hanya melirik, mereka memburu. Setiap langkahnya diiringi siulan, senyum nakal, bahkan tangan-tangan nakal yang diam-diam berani menyentuh lengannya. Ratna tidak marah, tidak menepis. Ia justru menikmati setiap sentuhan itu. Sentuhan-sentuhan itulah yang membuat dirinya merasa benar-benar muda, benar-benar hidup. Pada suatu malam, Ratna duduk di depan cermin retak miliknya. Ia mengelus wajahnya, merasa bangga dengan perubahan itu. Namun saat ia menundukkan kepala, sebuah bayangan aneh tertangkap di sudut matanya. Kilatan hitam, seperti lendir yang merayap di bawah kulit pipinya. Ratna tersentak. Ia mengusap pipinya cepat-cepat. Kilatan itu lenyap, seolah hanya halusinasi. Tapi hatinya tidak tenang. Ia pun mendatangi Dukun Seno di tengah malam,
menembus kabut tebal yang menutupi jalan setapak di pinggir kebun. Dukun itu sudah menunggunya, duduk bersila di teras gubuk, seolah tahu Ratna akan datang. Susuk lendir itu lapar, Ratna, suara dukun Seno berat, menyeramkan. Satu korban saja tidak cukup. Kau harus memberinya lebih, kalau tidak, tubuhmu sendiri yang akan membusuk. Ratna menggertakkan gigi. Amarah dan ketakutan berkelindan dalam pikirannya. Aku sudah membunuh Ragil, katanya, setengah berteriak. Kenapa masih lapar? Seno tersenyum dingin. Semakin banyak yang mengagumimu, semakin besar nafsu susuk itu. Ratna membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir sesaat. Semakin banyak yang tergoda, semakin banyak pula jiwa yang harus ia korbankan. Jika tidak, wajah cantiknya akan hancur perlahan, dan tubuhnya akan tercium busuk seperti bangkai. Ratna menghela nafas dalam-dalam. Ia tahu, malam ini harus berburu lagi. Di sebuah warung kopi remang-remang, Ratna duduk sendirian. Sengaja memakai kebaya tipis biru tua yang hampir transparan diterpa cahaya lilin. Paha mulusnya sedikit terbuka, seperti undangan untuk dosa. Seorang lelaki separuh baya, Pak Parto, mandor proyek jalan, langsung terpikat. Pak Parto menghampiri Ratna, menebar senyum mabuk. Nem, sendirian? Boleh temenin? Ratna mendongak perlahan, bibirnya mengulas senyum manis. Matanya menatap Pak Parto dalam-dalam, menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar ajakan basa-basi. Kalau Mas Parto kuat, aku mau diajak ke tempat sepi. Suaranya sengaja dipelankan, membuat imajinasi Pak Parto liar. Tanpa menunggu lama, Pak Parto menggandeng tangan Ratna, membawanya ke sebuah kamar sewaan kecil di belakang warung kopi itu. Kamar sempit itu hanya berisi kasur tipis, meja kecil, dan bau apak yang menguar dari dinding-dinding lembab. Tapi malam itu, bau busuk itu tertutupi oleh aroma gairah yang meledak-ledak. Pak Parto dengan rakus menciumi leher Ratna, tangannya mengelus bagian-bagian terlarang, seperti serigala lapar. Ratna mendesah pelan, pura-pura menikmati, meski pikirannya sudah dipenuhi bayangan darah dan kematian. Pak Parto mendorong Ratna ke kasur, membukanya perlahan, seperti membongkar hadiah. Tubuh Ratna yang masih kencang dan beraroma harum bunga mengundang Pak Parto semakin gila. Malam itu, Ratna membiarkan dirinya dimiliki tanpa perasaan. Tubuhnya bergerak lentur, mengikuti setiap gerakan Pak Parto, seolah memang diciptakan untuk memikat dan membunuh. Dan di saat Pak Parto mencapai puncak kenikmatan, Ratna meraih sebuah jarum panjang yang ia selipkan di balik rambutnya. Dengan sekali tusukan halus, ia menusuk tenggorokan Pak Parto. Pak Parto meronta sejenak, matanya membelalak tidak percaya, sebelum akhirnya tubuhnya lunglai tak bernyawa. Di sela-sela tubuh yang baru saja kehilangan nyawanya, Ratna berbaring, matanya menatap langit-langit reot. Darah menetes dari sudut bibir Pak Parto, mengalir membasahi sprei kusam. Ratna tersenyum puas. Ia merasa kehangatan aneh menjalari seluruh tubuhnya lagi. Kulitnya terasa lebih kenyal. Payudaranya terasa lebih padat. Bahkan rambutnya, yang dulu mulai memutih, kini kembali hitam berkilau. Susuk lendir mayat itu, kenyang. Tapi di dalam dadanya, Ratna tahu, ini belum akhir. Setiap darah yang ia tumpahkan, hanya memperpanjang kutukan. Bukan membebaskannya. Ratna memejamkan mata. Di benaknya, satu pertanyaan berbisik pelan. Berapa banyak darah lagi yang harus kubayar, untuk tetap hidup? Pagi itu, Ratna berdiri di depan cermin. Ia mengelus pipinya yang halus, tersenyum puas pada bayangannya sendiri. Garis-garis keriput yang dulu menggerogoti wajahnya kini sirna, digantikan rona merah alami yang membuat dirinya tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Namun, saat ia menyipitkan mata, di bawah kelopak kiri, samar-samar muncul urat kehitaman, berdenyut pelan seperti cacing hidup. Ratna bergidik. Dia tahu, susuk itu kembali lapar. Tanpa ragu, Ratna mengoleskan sedikit bedak wangi, menutupi tanda itu. Hari ini, dia harus berburu lagi. Buruannya tak boleh sembarangan. Semakin berbahaya targetnya,
semakin kuat energi yang diserap susuk lendir mayat itu. Sore itu, Ratna mendatangi sebuah lapak perjudian gelap di pinggiran desa. Tempat itu kumuh, penuh bau keringat, rokok murahan, dan teriakan kasar para penjudi. Di sudut ruangan, matanya menangkap seorang lelaki bertubuh kekar, penuh tato di kedua lengannya. Rambutnya gondrong, wajahnya keras dan brutal. Namanya Bagus, terkenal sebagai preman kampung, tukang pukul, dan perampok kelas kakap. Tantangan baru. Ratna tersenyum kecil. Ia menghampiri meja judi, sengaja membiarkan kancing bajunya terbuka satu kancing lebih banyak dari seharusnya, membiarkan belahan dadanya menggoda liar. Bagus menoleh. Tatapannya tajam seperti hewan buas yang baru mencium aroma mangsanya. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya berat. Ratna hanya tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Ia duduk perlahan di samping Bagus, membiarkan lututnya bersentuhan dengan paha lelaki itu. Bagus tertawa kecil, lalu dengan kasar menarik pinggang Ratna, membisikkan kata-kata cabul di telinganya. Ratna tidak menolak. Ia hanya membalas dengan lirikan nakal, membiarkan dirinya disentuh tanpa batas. Dalam hitungan menit, keduanya sudah bergegas keluar dari lapak, menuju gubuk kosong di belakang area perjudian. Di dalam gubuk remang itu, Bagus langsung mendorong Ratna ke dinding. Tangan kasarnya menyambar tubuh Ratna, mencengkeram dengan rakus. Ratna berpura-pura memejamkan mata, mengerang kecil, memberikan Bagus apa yang diinginkannya. Tubuhnya bergetar bukan karena kenikmatan, tapi karena rasa jijik dan ancaman bahaya. Bagus terlalu kuat, terlalu liar. Setiap gerakannya seperti binatang buas yang mencabik-cabik. Ratna nyaris kehabisan napas saat Bagus mengangkat tubuhnya, mendorongnya ke kasur lusuh penuh noda di sudut ruangan. Pakaian Ratna tercerabut kasar, menyisakan tubuh polos yang menggoda. Bagus merayapi tubuh Ratna dengan lidahnya, mengecap setiap inci kulitnya, membuat Ratna menahan mual. Namun, di saat Bagus lengah, Ratna menyelipkan jarum kecil berisi racun di sela jari-jarinya. Ia menunggu saat yang tepat. Ketika Bagus mendekat untuk menciumi lehernya, Ratna menusukkan jarum itu ke belakang telinga lelaki itu, titik yang membuat tubuhnya lumpuh seketika. Bagus terhuyung, mulutnya terbuka tanpa suara. Matanya membelalak, mencoba berteriak, tapi pita suaranya lumpuh. Ratna mendorong tubuh berat itu dari atasnya. Ia menatap Bagus yang tergeletak, masih hidup tapi tidak berdaya. Dengan kejam, Ratna berjongkok di atas tubuh lelaki itu, mengelus dada bertato itu sambil tersenyum dingin. "Kau terlalu kasar, sayang sekali," bisiknya lembut. Perlahan, Ratna meraih pecahan kaca dari lantai. Dengan gerakan lambat namun pasti, ia menusuk dada Bagus berkali-kali. Darah menyembur, menghangatkan tangan Ratna. Bagus menatap Ratna dengan mata penuh teror, sebelum akhirnya nyawanya benar-benar terlepas. Ratna berdiri, tubuhnya berlumuran darah, tapi tidak sedikit pun gentar. Ia justru merasa tubuhnya dipenuhi energi baru, keringatnya harum seperti bunga melati, kulitnya bercahaya seperti sutra. Susuk lendir mayat itu kembali kenyang. Malam itu, saat Ratna kembali ke rumah, dia mendapati sesuatu yang tidak biasa. Di cermin tua kamar tidurnya, ia melihat sosok, bukan dirinya, tapi bayangan Bagus, berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, mata kosong, dada berlumuran darah. Ratna membalikkan badan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut ruangan, terdengar bisikan lirih, serak dan mengeram. "Ratna, gantian-gantian." Ratna menahan nafas. Tangannya bergetar saat meraih cermin itu dan melemparkannya hingga pecah berkeping-keping. Bayangan itu lenyap. Tapi suara bisikan itu tetap terdengar, seolah mengikuti dari dalam kulitnya sendiri. Ratna meringkuk di sudut kamar, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Sangat takut. Ia sadar, setiap darah yang ia tumpahkan bukan hanya memberi makan susuknya, tapi juga membangkitkan dendam dari jiwa-jiwa yang ia korbankan. Dan mereka mulai memburunya. Pagi itu, Ratna terbangun dengan rasa aneh di wajahnya.
Ia meraba pipinya, dan mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kulit di bawah kelopak matanya terasa lembek. Seperti kantong plastik berisi air busuk. Dengan napas memburu, Ratna berlari ke depan cermin kecil yang masih tersisa di kamarnya. Sekilas, wajahnya masih tampak cantik. Namun di bawah cahaya matahari yang menyelinap dari celah jendela, ketidaksempurnaan itu tampak jelas. Kulit tipis yang mulai mengelupas, memperlihatkan daging lembab berwarna kebiruan. Ratna memekik pelan, menutup mulutnya sendiri. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Dia sudah memenuhi makanan, susuk itu, sudah membunuh Bagus. Seharusnya, kecantikannya bertahan lebih lama. Air matanya mengalir deras. Namun di tengah kepanikan itu, akalnya tetap berjalan. Ratna tahu, dia harus mencari mangsa lagi. Lebih muda. Lebih segar. Susuk lendir mayat itu menuntut lebih banyak. Malam itu, Ratna berdandan secantik mungkin, membungkus tubuh tuanya dalam balutan kebaya tipis berwarna merah darah. Belahan dada yang dalam, kain ketat yang memperlihatkan pinggang ramping hasil tipu muslihat susuk, semua dipersiapkan untuk satu tujuan, menjerat. Ia berjalan ke sebuah kedai kecil di pinggir jalan desa, tempat anak-anak muda biasa nongkrong sambil mabuk tua. Matanya menelisik, mencari mangsa paling muda, paling bersemangat, dan paling mudah dipancing. Di sudut kedai, seorang pemuda bertubuh kurus, berambut ikal, menatap Ratna dengan tatapan bingung sekaligus penasaran. Usianya mungkin baru 20. Cocok. Ratna melangkah mendekat, sengaja membiarkan aroma tubuhnya, hasil ramuan jamu bercampur dengan keringat bunga bangkai, menguar pelan, membius naluri liar para lelaki muda. Sendirian, Dek? Tanya Ratna dengan suara serak menggoda. Pemuda itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Roni, hanya tertawa gugup, matanya tanpa malu menjelajahi tubuh Ratna. Dalam waktu singkat, keduanya sudah beranjak meninggalkan kedai, menuju rumah Ratna yang tersembunyi di balik rumpun bambu. Di dalam kamar, Ratna mendorong tubuh Roni ke ranjang tua. Cahaya lampu minyak berayun-ayun, menyoroti kulit Ratna yang mulai berlendir di beberapa bagian, namun disamarkan oleh selimut tipis yang sengaja ia pakai. Roni, mabuk tuak dan mabuk nafsu, tidak peduli. Tangannya yang gemetar merobek kain kebaya Ratna, menelanjangi tubuh tua yang dikemas dalam pesona sesaat. Ratna membiarkan dirinya dibelai, disentuh, diciumi dengan rakus. Desahan dan erangan memenuhi kamar sempit itu. Roni mengulum dada Ratna dengan nafsu membabi buta, tidak sadar bahwa dari pori-pori kulit Ratna, keluar lendir bening berbau amis. Ratna memejamkan mata, menahan rasa jijik. Dia harus bertahan, demi kecantikan, demi hidup abadi. Tubuhnya bergerak mengikuti irama liar Roni, membiarkan lelaki muda itu mengarungi seluruh lekuk tubuhnya, menghisap, menggigit, tanpa tahu bahwa dirinya perlahan-lahan menjadi korban. Saat Roni mencapai puncak kenikmatannya, Ratna menyalurkan energi susuk melalui tubuhnya. Seketika, Roni terjatuh di atas tubuh Ratna, lumpuh, dengan mata terbelalak. Ratna membalik tubuhnya, menindih Roni yang sekarat. Tangan Ratna meraba dada Roni, mencari nadi yang masih berdenyut. Dengan kuku-kuku tajam, ia mencabik kulit dada Roni, membuka jalan bagi susuk itu untuk menyedot seluruh energi hidup dari tubuh mudanya. Roni hanya sempat mengerang pelan sebelum seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ratna berdiri, tubuhnya berkilau karena lendir aneh yang keluar dari kulitnya. Ia memandang cermin, wajahnya bersih kembali, pipinya merah muda, bibirnya ranum. Ia tertawa kecil, lega. Namun, saat ia mengedipkan mata, sesuatu membuat tawanya berhenti. Di balik bahunya sendiri, dari pantulan cermin, Ratna melihat Roni berdiri. Tubuhnya hancur, mata kosong, mulut robek, darah mengalir dari setiap lubang tubuhnya. "Kau, sudah kuambil, tapi aku belum puas," bisik suara serak itu. Tiba-tiba, Ratna merasakan perih di seluruh tubuhnya. Seperti disayat-sayat oleh ribuan jarum. Dia terhuyung, terjatuh ke lantai, meronta kesakitan. Susuk itu memberontak. Tubuhnya mulai mengelupas,
dari jari, telapak tangan, wajah, semua kulitnya seperti melepuh. Ratna menjerit, memukul-mukul lantai, mencakar-cakar dinding. Namun jeritannya hanya menjadi bisikan lemah di telinga para makhluk yang mengelilinginya kini. Bayangan-bayangan korban yang pernah ia bunuh, Bagus, Roni, dan mungkin banyak lagi yang akan datang, menari di sekelilingnya, menertawakannya. Ratna mengerti. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia telah menjadi bagian dari kutukan itu. Susuk lendir mayat tidak sekadar memberi kecantikan. Ia menanamkan maut perlahan, dari dalam. Dan Ratna? Sekarang ia adalah Buddha sejati dari kutukan itu. Hari itu, Ratna merasakan sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada semacam keinginan mendalam, bukan hanya untuk menyembuhkan tubuhnya yang terus membusuk, tetapi juga untuk memperbaiki hidupnya, meski itu hanya sebentar. Wanita tua itu menatap dirinya sendiri di cermin, merasakan rasa sakit yang mengiris setiap jengkal kulitnya yang semakin mengelupas. Dari pipi yang dulu mulus, kini tersisa hanya daging busuk berwarna hitam kehijauan. Di sekitar mata, kulitnya mulai mengkerut, menampakkan jaringan dalam tubuh yang rusak. Ketika ia menyentuh kulit wajahnya, terasa lengket, lendir kental menempel pada jari-jarinya, bau busuk menyengat udara. Ratna tahu apa yang harus dilakukan. Susuk lendir mayat itu, meski membuatnya merasakan segala penderitaan fisik, juga memberikan daya tarik yang luar biasa. Keinginan laki-laki untuk mendekatinya semakin kuat, terutama yang muda dan penuh semangat. Lalu, datanglah kesempatan itu. Dimas, seorang lelaki muda yang tampan dan penuh harapan, memasuki hidupnya. Dimas, yang Ratna temui di pasar saat sedang menjual jamu. Matanya tajam, tubuhnya kekar dan tegap, dan seperti biasa, Ratna, dengan segala pesona busuknya, berhasil memikatnya. Kali ini, Ratna tidak akan membuat kesalahan yang sama. Dia harus menikahi Dimas. Harus. Dengan begitu, semua penderitaan ini bisa berakhir. Malam pernikahan itu tiba dengan cepat. Ratna mengenakan kebaya putih yang didesain secara khusus untuknya. Meskipun tubuhnya terbungkus dalam kebusukan, ia ingin tetap tampak sempurna di hadapan Dimas. Di hadapan semua orang. Ia ingin, setidaknya malam ini, merasa seperti seorang wanita muda kembali. Namun, seperti yang ia duga, Dimas tampak sangat terpesona dengan tubuhnya, meskipun tidak tahu bahwa di balik keindahannya ada kegelapan yang menyelimuti. Malam itu, saat mereka berdua duduk di ranjang pengantin, Ratna menatap Dimas dengan mata yang penuh harapan. Segala rasa sakit yang ia rasakan akibat susuk itu seolah sirna saat ia memandang wajah Dimas yang penuh cinta. Dimas memeluknya erat, bibirnya menekan bibir Ratna dengan lembut, meskipun ada rasa ketidaknyamanan yang samar. Namun Ratna tahu, ini adalah kesempatan terakhir. Setelah sekian lama, tubuh Ratna yang dipenuhi rasa sakit dan kebusukan itu akhirnya bisa merasa sedikit lega. Ia berbaring di ranjang dengan Dimas, merasakan tubuhnya digerayangi dengan penuh gairah. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dimas yang awalnya penuh semangat kini terlihat berbeda. Di balik tatapan lembutnya, ada sesuatu yang aneh. Ada ketakutan yang mulai muncul di matanya. Ratna merasakan perubahan itu. Bau busuk semakin menggema, dan tubuhnya mulai terasa semakin kaku. Aneh. Seperti ada yang tidak beres. Tetapi Ratna tidak peduli. Ia terus mendesah, mencoba menutupi rasa takutnya dengan desahan-desahan memikat. Dimas semakin lama semakin gelisah, dan saat Ratna memeluk tubuhnya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, tubuh Dimas meronta, melepaskan pelukan, dan membalikkan badan. Wajahnya tampak terkejut, namun ia tetap terpesona oleh Ratna. Tapi kemudian, keanehan itu semakin menjadi-jadi. Tangan Dimas yang semula halus mulai terasa kasar, penuh dengan benjolan berdarah. Lalu, dalam beberapa detik, tubuhnya mulai terbungkus dengan lapisan putih pekat, seperti daging yang membusuk. Ratna menatapnya dengan mata terbelalak. Dimas mulai menjerit. Kenapa kamu? Suara Dimas terputus,
terhenti seiring dengan wajahnya yang perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusia. "Ratna," suara Dimas semakin mencekam, seakan tubuhnya sendiri yang mulai mengeluarkan bau busuk, menguar, mencemari seluruh ruangan. Dimas mulai terkulai di sampingnya, tubuhnya menjadi keras dan dingin, penuh dengan bekas luka yang menyebar dari tubuhnya, luka yang seharusnya tidak ada. Ratna, dengan tangan yang gemetar, menatap tubuh Dimas yang mulai membusuk, merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kulitnya sendiri terasa semakin parah, lebih busuk daripada sebelumnya. Ini salah. Ratna bergumam, harus ada cara lain. Tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Penderitaan itu datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Dengan tubuh Dimas yang tergeletak kaku di sampingnya, Ratna berdiri, wajahnya penuh dengan air mata. Ia sadar, susuk lendir mayat itu, yang telah ia pikir akan memberinya segala yang diinginkan, malah mengarah pada kehancuran yang tak terkendali. Kini ia terjebak dalam permainan kutukan yang semakin kejam. Tak ada jalan keluar. Wajahnya mulai mengelupas lebih cepat, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Namun yang ia tahu, darah yang mengalir dari tubuh Dimas adalah makanan yang dibutuhkan oleh susuk itu, dan ia tahu, semakin banyak yang ia korbankan, semakin lama ia bisa mempertahankan dirinya. Ratna berdiri di depan cermin, memandang refleksi dirinya yang semakin hari semakin sulit dikenali. Wajah yang dulunya memancarkan aura kedamaian dan pesona kini tampak rapuh dan penuh luka. Kerutan halus yang semula menjadi tanda usia kini berubah menjadi garis-garis hitam yang mengelupas, meninggalkan kulit yang tampak seperti benda mati. Lendir dari tubuh mayat yang ia terima sebagai bagian dari ritual gelap itu kini menyusup ke setiap pori-porinya, menjadikannya lebih dekat dengan kehancuran. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kelembapan malam merayap masuk ke dalam kamar kecilnya yang sederhana, mengisi setiap sudut dengan kekosongan yang mencekam. Hanya suara detakan jam tua yang menandai berlalunya waktu, namun Ratna merasa seolah waktu itu berjalan lebih lambat, mengikisnya sedikit demi sedikit. Di hadapannya, cermin itu memantulkan wajahnya yang semakin tak berdaya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mencengkeram tubuhnya, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Apa yang telah ia lakukan untuk meraih kecantikan yang ia idam-idamkan, kini mulai menggerogoti setiap bagian hidupnya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa kecantikan yang ia cari dengan begitu gigih, pada akhirnya hanya membawa kehancuran. Namun, ada satu hal yang masih membuat Ratna bertahan. Dimas. Pria muda itu, yang ia pilih untuk dijadikan suaminya, mulai menanggapi perubahan pada diri Ratna dengan cara yang semakin aneh. Meski ia menyadari bahwa ada sesuatu yang keliru, ada juga daya tarik yang kuat yang tak bisa ia lepaskan. Begitu banyak perasaan bertentangan yang berperang di dalam diri mereka, dan Ratna merasa itu adalah konsekuensi dari segala yang telah ia lakukan. Malam ini, Ratna duduk di sisi tempat tidur, memandang tubuh Dimas yang tengah tertidur lelap. Tidur pria itu selalu memberikan ketenangan sementara, meski ia tahu ada sisi lain dalam dirinya yang selalu terjaga, menghitung detik demi detik, menunggu saat di mana ia bisa menyentuh jantung yang sudah semakin rapuh. Tiba-tiba, Dimas terbangun, matanya yang tajam menatapnya dengan tatapan yang penuh ketakutan. "Ratna, apa yang terjadi padamu?" Suara Dimas bergetar, penuh kekhawatiran, namun ada juga rasa jijik yang tersirat. Ratna menelan ludah, merasa seolah ada yang menahan napasnya. Apa yang harus ia katakan? Semua ini telah terjadi begitu cepat, dan kini ia terjebak dalam lingkaran tak berujung yang mengarah pada kehancuran. Tidak ada yang bisa mengubahnya lagi. "Saya baik-baik saja," jawab Ratna dengan suara yang nyaris tak terdengar, berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan Dimas. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang baik-baik saja. Dimas menatapnya lebih lama, seakan mencoba menembus lapisan-lapisan kebohongan yang ia coba bangun. Ratna merasa kakinya mulai lemah, hampir tak bisa berdiri dengan kokoh. Ia merasa cemas,
Khawatir bahwa Dimas akan melihat lebih jauh dan mulai mengenali apa yang sebenarnya terjadi. Dengan rasa terpaksa, Ratna memutuskan untuk mendekat. Ia menaruh tangannya di dada Dimas, mencoba mencari penghiburan di balik kebingungan dan rasa takut yang menguasai dirinya. Dimas, meski terlihat ragu, perlahan meraih tangannya dan menariknya lebih dekat. "Ratna, aku tak bisa melihatmu begini," ujar Dimas dengan suara gemetar. "Ini semua bukan dirimu yang sebenarnya." Ratna merasakan hatinya teriris. Seandainya saja Dimas tahu betapa dalamnya rasa sakit yang ia tanggung, betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan demi mendapatkan kecantikan ini, dan betapa ia merasa terjebak dalam permainan gelap yang tak bisa ia kendalikan. Namun, di balik kata-kata itu, Ratna mendengar ketulusan yang sulit dihindari. Dimas, meskipun terkejut dan ketakutan, masih memiliki cinta yang tersisa, meskipun itu mulai pudar seiring waktu. Namun, Ratna tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus terus mengorbankan. Ia harus terus memberi makan susuk lendir itu, meski setiap kali ia melakukannya, semakin banyak bagian dari dirinya yang hilang. Setiap tetesan darah, setiap pengorbanan yang ia buat, semakin membuatnya terjerat dalam kutukan yang tanpa ampun ini. Ratna menarik napas panjang, menatap Dimas dengan mata yang penuh penderitaan. "Aku akan baik-baik saja, Dimas. Aku janji." Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu janji itu hanyalah kebohongan. Sebab dalam dirinya, semakin lama semakin hilang ruang untuk dirinya yang dulu, wanita yang pernah bercita-cita untuk menjadi lebih, menjadi sempurna. Hanya satu yang pasti, untuk bertahan, Ratna harus kehilangan lebih banyak lagi. Ratna duduk termenung di ruang tamunya yang sederhana, matanya menatap kosong keluar jendela yang dipenuhi oleh tirai-tirai debu. Hujan rintik-rintik terdengar di luar, seakan dunia sekitarnya pun ikut merasakan kerisauan yang menguasai pikirannya. Wajahnya semakin sulit dikenali, namun bukan hanya fisiknya yang mengalami perubahan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang mulai menggerogoti jiwanya. Tangan Ratna meraba wajahnya, merasa tekstur kulit yang semakin tidak rata, seperti lapisan tanah yang kering dan rapuh. Saat melihat pantulan dirinya di kaca, ia bisa melihat garis-garis hitam yang semakin menjalar, menghubungkan setiap luka yang tak bisa ia sembuhkan. Lendir mayat yang telah ia terima sebagai bagian dari kecantikan abadi, ini kini menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa lagi ia lepaskan. Namun, ada lebih dari sekadar fisik yang menggerogoti dirinya. Setiap malam, Ratna merasa bahwa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Sebuah bisikan halus yang datang tanpa suara, namun cukup jelas untuk membuatnya terjaga. Ada suara dari kedalaman yang tidak bisa ia pahami, suara yang seakan berasal dari kegelapan yang lebih dalam, jauh di luar jangkauan pikiran manusia. Dimas, suaminya, semakin merasa terasing. Meski ia tetap tinggal, perasaan takut dan cemas semakin jelas di matanya. Rasanya seperti ada tembok yang terbentuk di antara mereka, tembok yang sulit untuk dijebol meski ada rasa cinta yang masih tersisa. Keterasingan itu makin terasa saat mereka berbicara. Terkadang, Ratna bisa melihat ketegangan di wajah Dimas, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Pada malam yang sepi, ketika Dimas terlelap, Ratna kembali terbangun dari tidur yang gelisah. Ia merasakan napasnya terengah-engah, seperti ada yang menghambat, seperti ada yang menarik-nariknya dari dalam tubuhnya. Ia memegang dadanya, merasakan detak jantungnya yang cepat, tidak teratur, seperti suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tiba-tiba, dia merasa seakan ada tangan yang meremas tenggorokannya. Dengan susah payah, Ratna berusaha bangkit. Ia mencoba untuk mengusir perasaan cemas yang menyelimutinya, tetapi semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu merayap masuk ke dalam dirinya. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tetapi kata-kata itu tertahan, tak bisa keluar. Ia ingin menceritakan kepada Dimas betapa besar beban yang ia tanggung, betapa ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Ratna kemudian berdiri dan berjalan menuju ruang belakang,
di mana ia menyimpan benda-benda yang semakin banyak menambah kekalutan dalam hatinya. Ada batu-batu kecil, minyak-minyak wangi yang digunakan dalam ritual, dan sebuah buku kuno yang ia dapatkan dari dukun yang telah memberinya susuk itu. Buku itu memuat berbagai ritual yang mengikat jiwa, ritual yang katanya bisa memberi kekuatan luar biasa, tetapi dengan harga yang tidak bisa diukur. Ia membuka halaman demi halaman, dan matanya berhenti pada satu bagian yang terkesan aneh. Sebuah ritual terakhir, ritual yang bisa menghilangkan semua efek buruk dari susuk lendir itu. Namun, untuk itu, Ratna harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga daripada kecantikannya. Ia harus mengorbankan dirinya sendiri, mengorbankan jiwanya. Pikiran itu membuat Ratna terdiam, tenggelam dalam ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia akan mengambil jalan itu, dengan segala konsekuensinya? Atau apakah ia akan terus berjuang, meski ia tahu semakin lama ia menunda, semakin dalam ia tenggelam dalam kutukan ini? Ketika malam semakin larut, Ratna memutuskan untuk kembali ke tempat tidurnya. Dimas masih terlelap, tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran istrinya. Ratna menatapnya dengan tatapan kosong, merasa ada jarak yang tak bisa diatasi. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah terperangkap. Setiap langkah yang ia ambil semakin membuatnya sulit untuk kembali. Seiring berjalannya waktu, Ratna mulai merasa bahwa dirinya sudah terlalu jauh terjerat dalam bayang-bayang gelap ini. Ritual terakhir yang harus ia jalani kini seakan menjadi satu-satunya jalan keluar. Tapi apakah jalan itu akan membawanya kepada kebebasan? Atau justru menuntunnya ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam? Dengan hati yang penuh keraguan, Ratna mulai menyiapkan dirinya. Ia tahu, apapun yang terjadi, malam itu akan menjadi penentu apakah ia akan bebas dari kutukan ini, ataukah ia akan tenggelam selamanya dalam kegelapan yang ia pilih sendiri. Ratna duduk di sudut kamar, terperangkap dalam keheningan yang mencekam. Di luar, hujan turun semakin deras, menambah kesan kesunyian yang hampir menelan seluruh ruang di sekitarnya. Dalam gelap malam itu, wajahnya tampak lebih memucat, mata yang dulu penuh semangat kini kosong, seakan telah kehilangan arah. Ritual yang ia pelajari dari buku kuno itu terus berputar di benaknya. Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil bisa jadi adalah langkah terakhir dalam perjalanan hidupnya, namun ketakutan yang menghantui dirinya semakin terasa seperti sebuah bayang-bayang yang tak bisa ia hindari. Ia hanya bisa memikirkan satu hal, bagaimana ia bisa menghindari kehancuran lebih jauh, atau apakah itu tak bisa lagi dihindari. Ia meraba lengan kirinya, yang mulai terasa kaku. Susuk lendir itu telah menempel dalam tubuhnya lebih lama dari yang ia inginkan. Setiap harinya, ia merasakan dirinya semakin jauh dari siapa yang ia kenal. Wajahnya yang dulu cantik, kini terbelah oleh garis hitam yang mengelupas, kulitnya kering dan berkeriput. Setiap malam, ia merasa semakin terisolasi dalam tubuhnya sendiri. Tapi ada yang lebih menakutkan daripada penampilannya yang memburuk, perasaan bahwa dirinya sudah tidak bisa kembali. Ia telah terlalu jauh dalam perjalanan ini, terlalu dalam terjerat dalam ritual yang tak berujung. Ada yang memanggilnya, suara itu hampir tak terdengar, namun cukup jelas untuk mengguncang keyakinannya. Dimas, suaminya, yang semula penuh perhatian dan penuh kasih, kini hanya menjadi bayang-bayang yang semakin menjauh. Ia bisa merasakan ketidaknyamanan di wajahnya setiap kali mereka saling berhadapan. Dimas tidak mengatakan apapun, tetapi Ratna bisa melihatnya dalam setiap tatapan kosong itu, tatapan yang memendam kerisauan dan ketakutan yang tidak bisa dia ungkapkan. Dimas mulai menjauhkan diri, bahkan lebih sering tidur terpisah, memberikan ruang yang semakin besar antara mereka. Ratna merasa ada perbedaan antara mereka yang kian melebar, namun dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Ia ingin menceritakan segalanya, ingin mengungkapkan semua beban yang ia rasakan, tetapi bibirnya selalu terasa terkunci. Bahkan saat malam tiba dan mereka berbaring dalam keheningan, Ratna merasa kata-kata itu hanya akan semakin memperburuk keadaan. Dimas tidak tahu apa yang telah terjadi pada dirinya, dan Ratna tidak tahu bagaimana cara menjelaskan. Malam itu,
Ratna merasa tubuhnya semakin lelah. Ia merasakan dorongan kuat untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, ritual terakhir yang harus ia jalani. Ia berdiri dari tempat tidurnya dan berjalan menuju lemari kecil yang berisi benda-benda yang telah menjadi bagian dari kutukan ini. Di dalamnya, ada benda-benda yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, namun kini hanya menjadi pengingat tentang keputusan-keputusan buruk yang telah ia buat. Ratna menarik buku kuno itu, halaman-halamannya yang lusuh dan usang, penuh dengan petunjuk tentang bagaimana cara mengakhiri ritual yang tak bisa ia hindari. Dalam hatinya, ia merasakan ada kebingungannya sendiri. Apa yang harus ia pilih? Untuk berhenti dan menerima kenyataan bahwa ia telah mengorbankan terlalu banyak untuk sesuatu yang tak akan pernah kembali seperti semula? Atau ia terus melanjutkan perjalanan ini, dengan harapan bahwa ada cara untuk memulihkan semuanya? Pikirannya berpacu, sementara hatinya terasa begitu berat. Ia mengingat bagaimana dulu ia pernah merasa begitu sempurna, bagaimana ia merasa bahwa kecantikan adalah segalanya. Namun kini, ia menyadari bahwa kecantikan yang ia kejar telah menjadi kutukan yang menggerogoti dirinya. Apa artinya kecantikan jika hati ini kosong? Jika jiwa ini sudah terbelenggu oleh kutukan yang ia bawa sendiri? Ratna kembali meraba wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang mendalam. Seandainya ia tahu apa yang akan terjadi, seandainya ia bisa kembali ke masa itu, ia pasti akan memilih jalan yang berbeda. Tetapi semua itu sudah terlambat. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menerima kenyataan bahwa ia sudah terjerat dalam lingkaran yang tak bisa ia lepas. Sambil menatap buku itu, Ratna mulai merasakan beban yang semakin berat. Di dalam hatinya, ada suara yang mengatakan bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Ritual ini, yang ia pilih untuk mengubah nasibnya, kini semakin membawanya pada titik tanpa harapan. Dengan napas yang terengah-engah, Ratna menutup buku itu dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini, tak akan ada yang bisa mengubah takdir yang telah ia pilih. Dalam hening malam itu, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menunggu keputusan yang akan menentukan apakah ia akan selamat ataukah ia akan tenggelam dalam kutukan yang ia buat sendiri. Ketika Dimas terbangun dan melihat Ratna duduk sendirian dalam gelap, hatinya berdebar. Ia ingin berbicara, ingin menyentuh Ratna dan memberi kenyamanan, tetapi ia tahu ada sesuatu yang telah berubah dalam diri istrinya. Sesuatu yang tak bisa dia pahami, sesuatu yang mungkin sudah terlalu jauh untuk bisa diselamatkan. Ratna menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan, seakan ada beban yang begitu berat dalam dirinya. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi bibirnya hanya menguncup. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang tidak akan mengubah apapun. Malam itu, mereka berbaring dalam keheningan yang tak bisa diungkapkan. Dan di luar, hujan terus turun, seakan ikut merasakan penderitaan yang tak terucapkan. Bab 10 selesai, 4600 karakter. Cerita ini semakin menuju klimaks yang penuh ketegangan, dengan Ratna yang terperangkap dalam pilihan sulit antara melanjutkan ritual yang telah dimulai atau menghadapinya dengan konsekuensi yang lebih besar. Jika Anda ingin melanjutkan cerita atau mengembangkan bab berikutnya, beritahu saya.